Oke guys, kembali lagi di podcast Asal Ngomong ya guys ya. Di sini sekarang gua kedatangan tamu nih dari seorang calon mahasiswa baru ya. Di mana? Di Universitas Indonesia. Kalau ngambil jurusan apa di UI? Ada yang perkantoran, Bang. Oh, ada yang perkantorannya. Di sini gua kedatangan tamu guys, dari Maba UI 25 yang namanya Fauja Sabil. Dari SMA 11 Garut. Oke. Di sini gue mau tanya-tanya sedikit lah tentang perjalanan dia dari perjalanan hidup dia, walaupun belum lama sih dia hidup. Masih 17 tahunan ya. 16. Oh, masih 16 tahun dulu ya? 16 tahun. Oke. Masih 16 tahun lah, tapi gue mau nanya-nanya sedikit lah tentang perjalanan hidup, terus apa prinsip yang dia pegang selama dia hidup sampai sekarang gitu. Boleh ya? Boleh banget, Bang. Pertanyaan pertama gue gini sih, gue mau tanya latar belakang lu dulu lah. Latar belakang gua berarti dari orang tua nih ya. Ya. Orang tua gua orang tua yang biasa lah, sederhana. Terus juga yang memegang prinsip hidup sederhana dan tetap rendah hati, boy. Kayak gitu. Jadi emang gua dari kecil sebenarnya nggak susah, nggak kaya juga gitu. Jadi kayak orang tua gua tetap ngusahain buat gua gak kelaparan lah, kayak gitu. Kalau boleh tahu latar belakang orang tua? Kerjanya? Ya. Latar belakang sih kerjanya karena emang mereka juga cuma lulusan SMA. Jadi emang bapak gua kerjanya di pabrik. Terus nyokap gua juga kerjanya di supermarket sih, sebagai karyawan swasta. Terus gimana, Bang? Tapi udah berjalan berapa tahun pernikahan kira-kira orang tua? Dari tahun berapa ya? 2000 atau 2001 kayaknya. Ya sekitar 25-24 tahunan lah. 24 tahun ya. 24 tahunan lah kayaknya. Lu berapa bersaudara, Bro? Gua yang paling kecil. Kakak gua ada satu cewek, sekarang kuliah di Brawijaya, jurusan sastra Jepang atau pendidikan Jepang, gua lupa lagi. Pokoknya dia tuh kelahiran tahun 2003 gitu. Pokoknya beda 4 tahun sama gua lah. Oke, Bro. Sini gue mau tanya-tanya sedikit. Boleh, Bro. Tentang perjalanan lu dari kecil, dari kecil sampai sekarang, selama 16 tahun lu hidup, terus mau kuliah sekarang, terus planning ke depan 10 tahun, jangka panjang, jangka pendek. Gue tanya-tanya sedikit lah. Dari sini gue tanya pertama, lu ceritain lah masa kecil lu kayak gimana. Berarti ini TK ya? Ya. TK tuh gue termasuk anak kecil yang pendiam lah. Pendiam karena sempat dibully juga sih, Bang, waktu itu, karena gue kan punya tanda lahir di hidung ya. Tapi sebenarnya masih dibully juga sih sama teman-teman gue. Tapi gue udah agak bawa hati, Bang. Tapi kalau dulu kan mungkin mental gue masih kecil juga kan. Tapi kan orang tua gue selalu ngajarin kayak jangan peduli lah sama hinaan-hinaan orang lain kan. Jadi ya gue makin kesini makin biasa-biasa aja. Terus tapi paling susah tuh sebenarnya SD, karena SD gue dibully paling parah tuh kelas 3, sampai gue ngeberaniin diri buat berantem lah. Tapi ngebulinya soal tanda lahir yang di hidung. Doi, verbal. Terus yang gue salut dari kakak gue juga, dia seorang cewek tapi kan pembela gitu loh ke gue. Jadi enak juga lah punya kakak cewek terus yang berani juga. Padahal gue malu lah kalau kakak gue terus yang lawan, padahal gue yang lawan juga. Terus ya sebenarnya kayak gitu. Terus mulai dari kelas 4 tuh gue lumayan agak-agak buat ini, Bang, apa sih namanya tuh, buat aktif lah. Aktif ngobrol, sosialisasi juga. Jadi kayak nggak diem-diem mulu di kelas, tapi enjoy buat sekolah. Terus tapi alasan lu kayak gitu alasan biar gue karena nggak dibully? bukan gak dibully, tapi emang pada saat dibully gue gak nyaman. Jadi gue cobalah nyari keluar dari zona yang gak nyaman ini. Padahal gue menemukan zona nyaman, dan ya gue menemukan teman-teman yang solid juga pada saat itu. Terus lanjut kelas 4 sampai kelas 5 SD tuh gue termasuk cowok yang apa ya anjing, yang bodoh lah mungkin kalau di kelas
waktu SD karena gue tuh gak pernah kepikiran buat belajar kayak gitu pokoknya beda lah sama kakak gue tuh masuk cewek yang anak yang pinter lah, ambisius parah. Terus sedangkan gue tuh yang kayak malas-malesan. Tapi lanjut ke SMP tuh, di SMP tuh gue kayak gitu juga, kayak masih malas-malas. Terus karena kepotong sama COVID-19, kelas mau maju kelas 8 tuh waktu itu. Padahal gue nyadar lah, karena waktu COVID-19 kan waktu gue tuh jadi apa ya, jadi gampang lah gue buat nge-manage waktu. Terus juga gue bisa apa ya, bisa nyusun waktu tuh bener-bener yang ya gue bisa disebut perfect lah, karena bangun pagi, terus siangnya gue belajar, pagi sampai siang gue belajar, sore juga gue tidur siang, terus malamnya gue belajar lagi. Jadi di sana lah mungkin gue menemukan kayak ternyata buat ngejain tugas tuh gak susah gitu, tapi seru. Pada akhirnya gue mulai masuk ranking sebenarnya nggak banyak juga sih bang, waktu itu rankingnya cuma ranking dua lah, kedua anjing 5 kayaknya. Gua belum pernah sih di SMP ke ranking 2 itu. Ranking top 5 dari 5 orang atau gimana deh? Lu harus jelasin secara detail lah. Kalau itu waktu kelas 10, waktu kelas 7. Kelas 7 gua ranking 30 dari 28 siswa. Enggak, itu dari 30 siswa. Jadi gua paling bodoh anjing kelas 7 tuh. Oh, berarti pas lu kelas 7 SMP, lu SMP di mana? SMP di Spensa, SMP 1 Garut. SMP 1 Garut ya? Lu pas di kelas 7 pas baru masuk banget berarti ya, semester 1 kan? Baru masuk banget tuh. Lu ranking 30 dari 30 siswa yang ada di kelas. Sebenarnya sih gak ada ranking, cuman gua mikir tuh emang gua paling bodoh kayak gitu. Jadi kayak orang yang benar-benar peduli sama tugas tuh gua di kelas itu tuh kayak gua enjoy sekolah aja lah. Tapi berubah lah karena emang COVID-19 gue bisa manage waktu. Terus juga gue rasa ngejain tugas tuh seru, tanpa ada tekanan tuh dari orang tua apapun. Karena orang tua gue tuh tipikal orang tua yang gak pernah neken. Mau lu kayak gini bagaimana juga bebas lah, yang penting nuntut ya, gak nuntut. Yang penting masih tetap di bisa batas wajar lah gitu ya. Padahal gue masuk lah tuh ranking 5 atau ranking 6 ya. Pokoknya naik drastis lah di COVID-19 itu. Karena lu pas COVID-19 lu mungkin di rumah kali ya kan, karena kan pas COVID-19 tuh sekitar 2019 sampai 2022 ya, sekitar segitu lah ya. 21. Oh, sampai 2021 lu di rumah mungkin gabut mungkin ya. Gabut juga. Lu mungkin disitulah menemukan jati diri lu ya, jati diri lu yang sebenarnya. Yang ternyata lu nggak malas-malas banget ternyata, cuma karena lu kurang memanage waktu untuk belajar. Jadi gue tuh kacau lah waktu kelas SD tuh, karena gue juga nakal bang waktu SD tuh. Kenakalan apa sih di SD yang menurut lu parah banget lah, yang pernah lu lakuin? Ngerokok. SD kelas 5 SD tuh gue ngerokok, dan itu tuh bukan ngerokok yang biasa tapi aktif. Wow. ini benar-benar out of the box sih sebenarnya, cuman karena orang tua gue belum pernah tahu. Karena orang tua gue tuh awalnya itu bener-bener ngelarang gue ngerokok kan, karena emang gue keturunan dari apa ya, masih orang tua kolot lah ya, masih bangsawan. Enggak lah, dari kata lu cuma tukang ini apa karyawan biasa sama ini. Enggak, bukan karyawan, bukan bangsawan bro, kayak abri negara lah. Jadi mungkin fisik juga harus perfect di keluarga gue, tapi makin kesini gue kan kalau ditekan kayak gitu tuh gue ingin ngelarang. Padahal gue ngerokok tuh kelas 5 SD sampai kelas 6 SD, baru gue stop di SMP kelas 7. Masih nakal juga tuh, tapi nakalnya beda. Kalau boleh tahu apa tuh nakal lu pas SMP tuh? Gue gonta-ganti cewek mulu bang. Aduh. Enggak maksud banget sih. Karena gini bang, maksud gue tuh kayak dulu tuh kan gue cinta monyet ya. Jadi kayak ya bercanda lah. Tapi itu tuh ngaruh ke pelajaran tuh bang. Itu tuh pas kelas 7 tuh ya? Kelas 7 ngaruh ke pelajaran itu sebenarnya. Makanya buat anak-anak yang masih muda kayaknya jangan dulu lah buat pacaran. Itu saran dari lo ya buat anak-anak SMP yang baru-baru masuk. Karena cinta tak selamanya indah. Gitu bro. Oke. Tadi lo udah ngejelasin sedikit lah ya. Mungkin cuma beberapa bagian yang nggak semua mungkin dari perjalanan hidup lo dari SD sampai
SMP SMA lu struggle dari SD kan, struggle karena lu dibully pertama kan, dibully terus lu jatuh nakal terus lu dapet ranking terakhir di gak ada yang bisa dibanggain lah dari orang tua gua buat gua SD sampai SMP kan. Yoi. Nah, terus pas setelah itu lu telah mengalami kestrugglean itu, kebodohan lah. Saya bilang ya kebodohan. Ya gak apa-apa karena itu lu, emang ya. Oh, lu mau apa ya? Bodoh. Lo apa sih tadi goblok? Serius lah bang, ini bukan podcast kan dibayar juga, saya kan harus dibayar nih, masa agak serius. Oke, sorry. Lo mengalami struggle, terus lo menemukan cinta pertama lo, terus lo bermain. Lo dari kelas 7 kan? Menemukan cinta pertama. Kalau boleh tahu siapa tuh cinta pertama? Jangan dong, tapi jangan sebut nama lah. Oke. Inisial. Gimana lo pertama kali mendekati wanita lah? Kan itu kelas 7 SD menurut gue ya masih terlalu dini lah ya. Dini untuk mengenal yang benar-benar yang artinya namanya cinta. Siap. Terus gue mau nanya pertama tentang si S ini kan, lo bilang tadi si S. Pertama lu kok bisa suka sama dia, terus gimana cara lu deketin dia? Jujur kalau buat gue sih, yang first impression gue ketemu dia tuh cantik. Yes. Gue gak bisa bilang gue suka sifatnya. Gue suka sifatnya gak bisa, karena emang gue kan gak kenal sebelumnya. Jadi emang waktu pertama ketemu tuh di camping. Gue kan kalau biasanya masuk SMP kan camping dulu tuh. Awal-awal tuh camping dulu, terus gue tuh camping di sekolah, ketemulah dia lagi wudhu tuh bang. Gue masih inget banget lagi wudhu subuh. Mau ada subuh lagi. Iya mau ada subuh ya. Pasti berarti lu masih inget banget ya momen pertama kali ketemu sama dia, karena itu lu udah sekarang udah mau lulus SMA, udah mau masih inget banget bang. Bahkan gue masih inget kayak gue gak bisa balik ke dia karena ya you know lah. Apa bro? Gue gak tahu. Nanti dulu gue ceritain. Oke. Lu cerita dulu aja. Tapi bentar. Lu mau minum kah atau? Boleh. Ini gue haus sih bang nih. Lu mau minum apa bro? Kopi lah. Tapi kalau bisa jangan lama-lama sih bang. Oke. Kopi, oi. Kopi ya. Jangan lupa. Siap. Oke. Itu ya bro, ya lu lanjut lagi lah. Siap. Jadi gue terus, gue sebenarnya ini agak aneh sih bang. Karena gue belum punya kontak dia, gue belum punya sosial media dia, tapi tiba-tiba jadian karena dipush sama teman gue kan, dipaksa lah buat jadian. Tapi lu emang mau juga kan? Mau, karena gue cantik. Karena dia cantik gitu loh. Jadi kayak ya gue jujur aja lah, dia cantik. Sampai sekarang juga dia cantik anjing. Karena gue bukan cowok yang munafik. Oh, lu masih suka stalking dia sampai sekarang? Nggak, bukan stalking bro, tapi kan masih satu sosial media kan pasti ngelewat lah. Dan gue gak munafik bilang dia jelek, tapi emang tetap cantik. Tapi gue gak tau sifatnya sekarang kayak gimana tuh. Lanjut lah gue jadian, terus tukeran WA juga tuh bang, WA. Lu tukeran WA-nya dari mana bro? Ya karena kan nembak juga langsung bang. Oh lu nembak langsung? Langsung. Kita kan gak, wis apa nih bang? Oh iya. Kop. Oke, thank you. Ini apa sih? Ini apa bro? Teh. Oh, kok es aja gitu? Kok es aja ya? Sorry ya bro, tadi lu minta kopi malah dibikinin teh. Goblok emang tim produksi tadi. Ini gimana sih? Oke, sorry. Aduh, padahal tadi gue yang beli deh perasaan. Gimana? Oke, lo lanjut lah bro. Ya pokoknya gitulah bang. Jadian tuh karena gua nembak langsung, jadi ya karena emang satu sekolah juga kan, jadi gua gampang juga lah buat minta nomor WhatsApp di sosial media. Pada akhirnya itu gak lama sih bang, kayak 1 bulan 2 bulan lah. Gua gak inget detailnya kayak gimana. Lu deketin dia selama 1 bulan lebih tuh? Gak deketin, langsung jadian bang. Jadian, lu kenal nih kan? Tahu, bukan kenal. Lu tahu di sekolah. Terus jadian, terus baru kenalan. Tapi lu diterima? Diterima bang. Oke. Makanya gue tuh aneh, karena kan gue ngerasa dari gue tuh gak ganteng lah, maksud gue tuh kayak kok dia tuh bisa gitu ke gue gitu aja. Padahal muka gue kan kayak opet gitu. Oh, lu cukup sadar diri juga ya? Cukup sadar diri lah pastinya, tapi karena emang mungkin namanya cinta kan, cinta monyet itu gak pandang fisik bang. Gak pandang fisik, yang penting nyaman baru jadi itu. Ya, justru cinta yang benar-benar definisi cinta menurut gue di zaman-zaman dulu kita pas SMP sih. Soalnya kan di zaman-zaman sekarang nih ya, apalagi udah terkontaminasi sama media sosial.
tai kucing lah, TikTok lah, Instagram lah, apapun itu yang scroll standar yang dibuat oleh sosial media itu. Jadi kan cewek-cewek zaman sekarang mengikuti standar itu jadi susah lah kita mendapatkan. Terus awal-awal juga kan laki-laki bisa insecure juga lah kalau ceweknya tuh kebanyakan standar kayak gitu. Itu ada tuh temen gua kayak gitu juga, Bang. Oh, ada temen lu? Ya, tapi itu putusnya gara-gara emang kebanyakan standar TikTok itu. Jadi kayak gitu sih. Oke. Itu kan temen gua, tapi gua gak berani sebut nama lah temen gua sama mantannya itu. Itulah makanya bahaya media sosial ini. Bisa mengubah standar kehidupan orang juga, nggak cuma dari percintaan, dari standar lifestyle manusia juga bisa berubah bro, gara-gara media sosial ini bahaya banget. Contoh lah kayak kita pakai skinny nih, aduh ini legging nih, jadi kan nantinya nggak pede juga kan, padahal kan mungkin si orang itu emang nyamannya pakai skinny. Outfit is kenyamanan bukan selera, bro. Yes, benar banget sih. Selera juga. Tapi lebih utamakan kenyamanan lah. Iya, benar. Enggak usah ngikutin kata orang gitu kan. Skena atau apalah starnyut kayak gitu kan. Apa starnyut tuh? Starnyut kayak gitu padahal kita enggak cocok gitu kan memakai style seperti itu kan. Bebas lah pokoknya. Asal enggak kayak jamet. Ya, pokoknya jangan kayak jamet terus bersih juga, Bang. Tapi menurut gua tuh yang paling penting itu adalah fittingan baju. Fittingan. Oke. Gimana? Pokoknya karena kalau terlalu besar nih, aduh ini janganlah dipakai terlalu besar itu celana kecil. Jadinya kan kemana kayak apa ya, kayak wayang. Tapi kayak ondel. Maksud gua tuh kayak ketinggiannya pas lah. Oke. Jangan yang terlalu besar juga, jangan yang terlalu kecil juga, terus pas juga di badan kita, nyaman juga. Biar enak sih kalau kata gua sih. Tapi kalau lu gimana nih, Bang? Outfit lu apa nih kira-kira? Kalau gue sih nggak terlalu mentingin style outfit ya, soalnya gue yang penting gue pakai apa yang gue suka, yang gue nyaman gitu. Nggak usah ngikutin tren kayak gitu sih, gue nggak suka. Berarti emang outfit lu tuh punya diri lu sendiri lah, yang bikinnya itu diri lu sendiri juga. Soalnya kan kata orang-orang dulu bilang juga kan pakaian itu kepribadian orang itu sendiri kan. Menurut pepatah zaman dahulu kalau nggak salah gua. Makanya jangan terpengaruh oleh orang-orang yang lu harus pakai skena, lu harus pakai Starboy. Bebas, yang penting nyaman, yang penting lu enjoy, bisa nikmatin outfit itu. Lu bisa pede dengan outfit itu, silahkan, jangan inilah. Lanjutlah, Bang. Tapi gini bro, ini korek gua kemana ya bro ya? Lu betak apa gimana nih bro? Gak tau juga gua, Bang. Gua bakar rokok nih. Ini kayaknya tadi ada yang bakal rokok gak nih? Wes, aduh, tim produksi gimana ini? Ini kok maskot ada di sana ya? Biasa bro, ini tim gua, tapi tim gua hancur semua ya? Nggak hancur lah bro. Tim gua ini sangat solid lah, sangat care ke gua juga, sangat totalitas lah mengerjakan pekerjaan mereka. Mantap sih, mantap. Gua bener-bener nyaman di podcast ini nih. Kira-kira bayarannya berapa, Bang, ini? Duh bro, jangan nih ngomongin depan kamera bisa. Oke, boleh. Oke, lanjutin lah bro. Tadi kan kita tadi gue sempat motong ngomongan lo ya yang pas deketin itu. Atau udah beres cerita lo? Udah beres sih sebenarnya kamu sama cewek itu. Terus lo setelah berpacaran, setelah selesai hubungan dengan cinta pertama lo itu, lo kan tadi lo bilang di masa SMP lo berganti-ganti wanita. Iya. Berapa kali nih ganti-ganti wanitanya nih? Gua gak inget sih, Bang. Masa SMP. Ya karena kan itu udah lama juga, terus gak serius juga kan pacarannya. Karena SMP tuh gua kebanyakan pacaran cuma 4 hari, seminggu. Itu kan hancur ya. Udah kayak paket kuota ya, 4 hari mah ya. Sedangkan kuota gua waktu itu unlimited yang smart plan, yang pokoknya udah siang ke sore itu udah ke-like lah kayak gitu sih. Makanya gua aneh sih kenapa kuota gua yang lama sedangkan cewek-cewek gua pada sebentar kayak gitu. Kalau lu bro gimana sama Yoyo? Yoyo? Gak gimana bro? Gua jujur itu ngefans ke lu sih, Bang. Kenapa nih bro? Kenapa lu bisa ngefans ke gua nih? Lu itu... Oh, makanya lu mau datang ke podcast gua karena lu ngefans sama gua ya? Iya, makanya gua tuh pengen ngulik dia juga. Dia tuh kan sedikit manusia yang low profile lah. Siapa tuh? Lu. Oke. Makanya gua tuh kepo. Cinta pertama tuh siapa sih? Kayak gitulah. Gue belum pernah
pacaran sih bro. Karena gue belum gimana ya, hidup gue masih belum butuh wanita sih menurut gue, karena gue masih bisa hidup sendiri gitu. Karena gue juga masih punya banyak teman-teman, nyokap juga yang untuk dinaikkan derajatnya ya. Terus teman-teman juga masih banyak gitu. Kalau udah dikit temen baru kali ya butuh pacar gue. Tapi kalau misalnya cewek yang pertama kali lu sukain lah. Untuk pertama kali gue suka sama cewek pasti ya, sama cewek. Cuma gue pernah sempat tertarik. Berarti sekarang sama cowok nih? Enggak gitu bro. Oke. Untuk pertama yang gue suka tuh kelas kelas 7 bro. Kelas 7 juga gue. Oh, siapa nih namanya nih? Kelas 7, namanya Najwa bro. Satu kelas sama gue tuh. Oh, berarti kelas H ya lo itu dulu tuh ya? Iya. Lu tahu? Ya kan kita satu SMP bro. Oh iya lupa. Aduh, kacau kali nih orang Batak ini ya. Siapa nih? Kenapa lu bisa suka Najwa itu kenapa? Karena waktu itu kan gue sekelas ya sama dia. Gue lihat dia pendiam, nggak banyak ngomong gitu, nggak banyak tingkah. Terus juga dia pinter, itulah. Makanya gue suka. Gue suka tuh sama cewek yang bukan diem berak ya, maksud gue diem. Bukan yang diem berak, maksud gue yang kalem gitu bro, kalem, diem, merendah untuk meroket lah ya. Bukan merendah untuk meroket, jadi kayak tenang aja bro liatnya. Tapi bro, gue tadi agak menggarisbawahi diksi lu sih. Oke. Diam berak itu emang siapa sih? Maksud gue tuh kayak gue emang agak aneh sih untuk saat ini gitu, karena kan zaman now gitu bro. Maksudnya diam berak. Ada bro yang diem berak. Siapa tuh kalau boleh tahu? Nyokap gua bro. Waduh, kok bawa nyokap lu? Padahal kan aslinya teman kelas gua. Jadi kayak gimana bro? Nggak usah. Itu guyonan aja lah. Oh ya, guyonan. Bercanda aja guys ya. Bercanda. Gak ada di real life-nya, kecuali kalau emang lu pada pengen tahu DM aja. Waktu itu ya itulah kan. Makanya itu gue suka sama dia. Cuma di situ gue cuma sekedar suka aja bro. Karena gue nggak, pas kelas 7 itu masih nggak punya nyali. Gue dulu bisa dibilang pas SMP tuh gue introvert lah. Goblok okay. Juga lah, bisa dibilang goblok. Nggak goblok sih, lebih ke malas ya, lebih ke malas. Jadi gue nggak berani untuk menyatakan rasa suka gue ke dia itu. Makanya gue sekedar mengagumi aja, gitu bro. Oh berarti emang dari first impression lu emang karena sekelas juga kan, makanya lu tau sikapnya dia lah. Kayak diem ternyata pintar, gak banyak tingkah juga. Tapi kalau untuk sekarang ini siapa sih bro? Mungkin ada lah cewek, tapi kita jangan sebut nama nih, karena bahaya juga sebut nama. Ada lah. Sekarang ada lah, deket lah sama gue. Cuma gue masih bingung gitu bro, soalnya untuk di umur gue yang sekarang ya, 19 tahun ya tahun ini, gue mikir tuh pacaran gitu tuh udah terlalu penting. Tapi maksud gue penting, tapi pentingkan juga untuk kedepannya gitu maksud gue. Oh berarti emang lu mikir panjang, jangka panjang ya, nggak buat tren tai anjing gitulah. Berarti emang kayak keluarga dulu kan. Ya udah nggak, bukan cinta monyet lagi. Gue mikirnya untuk masa depan gue ke depannya gitu, berkembang bareng sama yang gue yang gue pacarin. Nah di sini yang dekat sama gue beda agama bro. Gimana nih pendapat lo deh? Kalau cinta bro, menurut gue sendiri ya lah. Ya. Menurut gue cinta tuh gak perlu mandang background lah. Yang penting bikin lu nyaman, bikin lu happy, bikin lu juga bikin lu terbuka lah sama dia. Itu menurut gua harus diseriusin sih bro. Karena kalau terlalu banyak standar nih susah juga. Tapi itu balik lagi ke lu, apakah iman lu tinggi kah, apa emang iman lu juga rendah. Karena kan masalah agama kan masih sensitif lah. Iya. Buat sekarang itu tuh balik lagi ke keluarga lu. Karena kan kalau lu kan bukan cuma di lu doang kan, pasti lu harus mikirin juga orang tua lu, keluarga lu. Kalau nanti lu nikah sama yang beda agama kan dampaknya ke mereka juga. Iya, makanya itu gue masih bimbang lah bro. Oh berarti emang lu gak bakal terlalu nge-push cewek ini lah, karena takutnya malah nanti sad ending juga lah ya.
Berarti lu jadi stay down dulu lah sekarang mah. jalanin aja dulu. Yoi, jalanin dulu aja. Kalau cocok baru bisa datang ke rumah. Stay tuned. Lanjut bro. Oke bro, sorry ya tadi Yo, gue yo, yo. goyan bang. Nah tadi kan udah bahas nih tentang masa SMP lu yang mungkin gue bilang cukup berpengaruh lah untuk jalan lu ke selanjutnya, perjalanan hidup lu untuk selanjutnya. Gimana lagi bro nih? Kok malah pada berantem? sorry bro. Yang Gimana, tadi lu bro? bilang di SMP lu udah mulai bisa berubah sikap lu dari segi akademik maupun non akademik. Yoi, Lu udah bro. bisa menemukan jati diri lu di masa-masa SMP karena pandemi kan, pandemi COVID-19 lu bisa menemukan jati diri lu di situ. Nah, gue sekarang mau tanya masa SMA lu lah bro. Masa SMA lu Masa SMA gua sih sebenarnya yang sabar dulu bro, masa SMA lu kan yang menentukan untuk lu sekarang kan, yang menjadi maba UI kan. Lu boleh ceritain nggak perjuangan lu masa SMA sampai lu bisa keterima di UI nih, vokasi kan lu. Yoi, vokasi bro. Jadi sebenarnya sih bro, kalau untuk SMA nih, lu itu jangan terlalu nge-push di akademik juga, tapi jangan juga ngebaikan akademik juga. Oke. Pokoknya hidup lu tuh harus balance lah antara kesenangan dan ketekanan. Yoi, bro. Kesenangannya apa dulu? Main. Kesenangannya apa? Tekanannya Main apa dong, nih? bro. Pokoknya karena kan SMA tuh kan harus banyak-banyak relasi lah. Oke. Banyak-banyak relasi, terus juga banyak-banyak ilmu itu bukan cuma di sekolah, Oke. tapi di luar juga. Makanya gue waktu SMA tuh gue bisa bersyukur lah dapet temen-temen yang emang asik juga, terus juga bisa nambah wawasan, relasi. Karena emang gue nyadar lah sekarang kalau gue tuh belajar di sekolah tuh gak bakal sukses-sukses sekarang lah. Belum sukses juga sih bro, sebenarnya kan gak mungkin di titik ini lah. Makanya poinnya itu ya harus balance antara hidup lu sama akademik lu, antara main lu lah, main-main nongkrong-nongkrong itu harus balance sama akademik lu lah pokoknya. Tapi ya kalau bisa jangan terlalu mengabaikan akademik lah bro, karena kan itu emang menjadi nilai paling atas kan buat nanti masuk ke kuliah. Jadi kayak gitu bro. Pokoknya yang gue lakuin di SMA tuh sebenarnya sih kalau disebut pinter gue kagak pinter lah bro, tapi gue tuh kalau masalah tugas tuh gue pasti ngerjain Karena udah habit lu dari SMP yang pas COVID-19 kan, jadi ke bawah terus ya. Terus kalau untuk tugas nih, gue ada satu nih tips and trick. Oke. Buat teman-teman yang nonton ya. Yang penting buat penonton nih, yang penting itu Kerjain. Masalah bener atau enggaknya gimana belakang, karena kan kita bukan guru, tapi kita pelajar. Berarti kita bebas lah buat berpendapat. Apalagi kan gue anak IPS lah. ya. Makanya gue yang penting berani ngomong, yang penting ngerjain dulu. Masalah bener apa kagak guru yang menilai. Ntar juga kalau emang nanti jawaban gua salah, tugas-tugas gue salah, berarti emang ada chance gua buat belajar lagi dong. Oke. Makanya itulah pokoknya gitu. Kalau tiap ada tugas tuh jadikanlah itu tanggung jawab. Jadi kalau misalnya lu kayak pengen berak lah contoh. Jadi contoh tuh kayak gini bro, lu dikasih tugas nih hari ini sama guru lu, besok tuh harus lu udah kerjain. Karena walaupun deadline-nya nggak besok. Karena gini bro, kalau gua tuh memegang prinsip lebih cepat lebih tenang. Makanya gua ngerjain tugas lebih cepat, makanya gua nantinya di sananya lebih tenang. Gua gak perlu banyak pikiran buat, lu bayangin lah kalau misal sekarang lu dikasih tugas di hari ini, sedangkan hamin 5 jam lu belum ngerjain, lu pun panik pasti. Tapi kan kalau udah ngerjain lu tinggal siapin buku terus kasih ke guru. Kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Terus yang kedua mungkin aktif di kelas lah. Pokoknya gua tuh lihat banyak orang yang punya pemikiran bagus, punya wawasan tinggi juga, luas juga, tapi mereka gak berani ngomong bro. Mereka tuh cuma cukup diem di kelas, sedangkan guru mau nilai gimana kalau lu pada masih diem. Makanya lu ngomong lah, masalah salah apa enggak kan guru yang nilai. Yang penting lu berani dulu ngomong, lu berani dulu speak up lah, lu berani menyuarakan insight lu sebelumnya kayak gitu. Jadi emang ya lu harus aktif di kelas juga, terus tapi jangan aktif yang cuma ngebacot asbun ya. Asbun. Tapi ada di kelas lo ya kayak gitu bro, sepengalaman di SMA lu?
SMA sih kayaknya yang asbun yang benar-benar asbun gitu, ngacung cuma buat caper gitu, cari perhatian, padahal yang ngomong nggak ada isinya gitu. Nggak ada sih. Nggak ada. Tapi kalau SMP mungkin ada lah. SMP gue pernah ada temen-temen yang kayak mau istirahat tuh malah ngebacot. Terus ya kata gue kayak ngapain lo anjing gitu. Karena mungkin gue juga masih malas lah dulu, makanya gue menangin kayak gitu negatif. Padahal kan nggak sepenuhnya negatif, ada positif juga. Cuman lu kalau mau nanya ya lihat jam lah. Kalau misalnya emang udah waktunya istirahat, lu stop lah. Karena kan ya gimana pun juga kan yang di kelas bukan cuma lu, tapi kan ada temen-temen lu juga. Mungkin ada kondisinya lagi sakit kah, apa lagi gimana butuh makan di kantin. Pokoknya lu harus sesuai lah jamnya, jangan asal bacot, jangan asbun, karena guru tuh gak suka yang anak-anak asbun. Penglihatan lo nih ya di masa SMA ya. Guru-guru itu sukanya itu yang kayak lu berani berpendapat walaupun tapi masih dalam konteks ini. Walaupun salah ya udah gak apa-apa, yang penting lu daripada lu ngomong apa segala macam padahal kan gak konteksnya pelajaran itu. Jadi kayak gitu, bro. Oke. Gue menarik nih, cukup menarik tadi penjelasan lu semasa SMA, terus pengalaman lu aktif di kelas, juga mempertahankan nilai akademik lu di masa SMA lu. Tapi lu pas di masa SMA apakah lu pernah berinovasi kah, mencoba membuat usaha atau bikin apapun lah itulah yang muncul dari otak lu, ide lu sendiri gitu untuk kedepannya gitu pas masa SMA? Ada sih sebenarnya. Gue dari kelas 10 tuh karena emang orang tua gue juga basicnya juga pengusaha juga kan. Jadi emang ada lah darah besar itu. Ada, jadi kayak gitu kan. Bapak gue juga pernah bilang katanya kalau misalnya lu cuman kerja di orang gak bakal kaya. Makanya lu harus bikin kerjaan buat orang lain kayak gitu. Terus kalau buat masalah bisnis sih mungkin dulu gue pernah ikut seminar kayak gitu, bro. Karena emang bapak gue juga kan dari bisnisnya kan lumayan lama lah pengalamannya. Makanya gue selalu ikut seminar di dunia bisnisnya. Pokoknya yang pertama kali gue kepikiran bisnis itu adalah bisnis sayuran. Kenapa gue sayuran? Karena gue tinggal di Garut, yang mana emang kota dengan penuh perkebunan juga. Terus ya pokoknya banyak lah hasil budidaya Garut tuh banyak banget. Makanya gue tuh tadinya pengen kalau gue punya lahan, gue tuh pengen nanam satu sayur aja lah, contoh kayak kangkung lah. Tapi dengan cara kerjasama, bro. Nanti kerjasama dengan restoran. Gue kasih harga murah, tetapi kuantitas lo tinggi. Lu beli harus banyak. Makanya gue di sana sih nyari untungnya. Tapi itu gak gue lakuin karena emang gue juga butuh modal kan. Terus emang orang tua gue juga gak ada yang pernah di sayuran sih, makanya gue gak terlalu berani lah buat terjun ke sana. Tapi ada nih satu bisnis gue yang berhasil, bro. Gak berhasil juga sih, tapi seenggaknya bisa bikin gue tambah masukan duit lah. Jadi tadi kan yang lu bilang ide bisnis tentang sayuran itu nggak gua jabanin aplikasikan kan, karena lu masih belum berani lah dan masih belum punya pengalaman kan. Bokap lu juga nggak di bisnis itu kan, bisnis sayuran. Nah apa nih, bro, yang ide bisnis lu yang lu aplikasikan di sebenarnya ini bisnisnya tuh bang lumayan agak pasaran sih. Namanya itu Boys Go. Gimana nih konsep Boys Go tuh? Nah, pertama kali gua ingat Boys Go tuh adalah pada saat gua scroll TikTok itu atau IG, pokoknya story IG deh kalau nggak salah. Temen gua tuh ada tuh di Bandung katanya buka buat nganterin kayak Gojek gitulah, cuman via Instagram. Tapi kalau mereka tuh udah mulai menerjang ke aplikasi, cuman gua gak tahu itu gagal apa enggak. Terus ada tuh satu teman gua, karena emang tadi juga gua bilang gua selalu nongkrong di SMA itu. Ada satu teman gua katanya emang lagi butuh duit, terus dia pengen mulai ke Gojek. Tapi kan ya lu tau lah kalau buat sekarang ke Gojek kan udah banyak juga kan anggotanya. Iya. Dan juga cukup ribet juga, bro. Setahu gak untuk pendaftaran Gojek dan aplikasi lainnya. Ribet banget, bro, karena ya lu juga harus cukup umur, terus juga ya pokoknya susah. SIM yang kayak gitu-gitu lah ya. Gitu-gitu terus terlalu formal. Makanya gua di sana waktu dia bilang kayak gitu, kenapa kata gua gak bikin sendiri, tapi via IG. Karena kan emang gua kan bukan anak IT lah, makanya gua gak kepikiran buat ke aplikasi. Kata
kata gue ini buat cuman buat nutupin uang rokok lah, karena gue tuh setongkrongan tuh hampir ngerokok semua. Makanya gue tuh kayak gue malu lah kalau gue udah ngerokok sedangkan orang tua gue masih tetap ngasih duit ke gue. Terus ya udahlah, gue pada itu tuh buka di IG tuh awalnya itu tahun 2024 akhir 2024 tuh mau ke 2025, pokoknya lagi libur semester 2 mau masuk semester 2 mau masuk semester 2 tuh gue langsung bikin lah namanya itu Boys Go. Terus gue tuh bikin yang sesuatu berbeda karena bisnis itu berhasil ketika bisnis lu itu berbeda dengan orang lain. Apa yang membedakan Boys Go dengan Gojek konvensional pada umumnya, bro? Boys Friend. Lu tahu gak Boys Friend itu apa? Apa, bro? Coba jelasin Contoh konsepnya lah, Boys Friend ini. sekarang tuh banyak cewek-cewek, cowok-cowok yang emang lagi kesepian lah, lagi patah hati juga, bro. Makanya gue tuh mikir di sana, kata gue kayak ini gue kayaknya masuk ke sini tuh bakal jadi pundi-pundi uang lah. Itu lu melihat peluang atau kesempatan ya? Bro, apalagi kan waktu itu mau tahun baru tuh. Gue langsung kayak kata gue kenapa gak ada night ride, karena kan emang lagi libur posisinya. Takutnya kan malah ada yang pacaran tapi gak ketemu-ketemu, bro. Jadi kan nanti putus terus patah hati, bisa lah ngubungin Bos Go ya. Ngubungin Bos Go kayak gitu, bro. Jadi kayak nemenin doang lah, tapi nggak mau baper waktu itu. Terus ya di sana lah pokoknya ada boys friend juga, sleep call juga, night ride, ngedate apa segala macem. Terus nganterin barang, nganterin makanan, pokoknya itu lumayan agak laku tuh. Agak laku karena kan gua tuh ngelihat gadget sekarang itu kebanyakan anak-anak FOMO. Makanya yoi FOMO banget kan, makanya kata gua bisa aja lah kayak di tongkrongan kita, lu nyoba satu nih bisa ngerambat ke semua setongkrongan. Makanya pada itu lumayan buat tutupin duit rokok, menurut gua lumayan banget. Sehari gua bisa dapat 30-20 lah sehari tuh. Itu pasti sehari. Ya bro ya? Pasti, karena gua ya cuman 2 customer juga kan, 15.000 dikali 2 ya 30 kayak gitu. Tapi yang nggak bertahan lama sih, bro. Nggak bertahan lama, itulah anjing lah itu namanya. Kenapa, bro? Gak bisa bertahan lama? Padahal kan itu gue lihat ide bisnis lu sangat potensial gitu, bro. Apalagi nanti kalau misalnya lu kembangkan lagi kan, jadi diaplikasikan atau website lah, nggak usah aplikasi lah, nggak usah jauh-jauh aplikasi. Website bisa meroket tuh, bro. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan. Terus yang gue dengar bisnis lu itu juga Bos gue itu lebih murah gitu kan dari Gojek, dari tarifnya. Kenapa nih, bro, bisa hancur begitu, bro, Bos gue? Jadi emang awalnya terbentuknya kan gara-gara nongkrong, bro. Iya. Makanya akhirnya juga gara-gara gak pada nongkrong. Terus kebanyakan dari customer kita tuh ketolak, bro. Gara-gara emang udah punya dunia sendiri lah. Ditambah udah masuk sekolah juga tuh waktu itu. Ya lu bayangin lah, kita masuk sekolah tuh bukan buat sekolah biasa, tapi buat mengejar kuliah kita kan. Makanya kita agak ngebelakangin Boys Go ini buat demi cita-cita kita masing-masing. Ya akhirnya hancur lah tuh satu persatu. Tapi sampai sekarang kayaknya masih ada deh, 112 masih mesen ya. Tapi kita sesuai mood juga sih, bro, karena kita juga kan anak muda lah. Makanya kadang malas juga sih gua ngambil kayak gitu. Tapi ya namanya bisnis jadiin pengalaman aja lah. Kayak gitu sih, bro. Lanjut, bro. Jadi Boys Go tuh bukan berakhir lah ya, apa udah mulai kurang aktif lah ya, bisa disebut kurang aktif. Hiatus lah. Hah? Hiatus apa tuh, bro? Kayak One Direction. Aduh. Gue tuh suka One Direction dari dulu, bro. Makanya gue tuh pada saat Boys Go lagi jalan tuh, gue mikir kayak apa ini akhirnya harus sama dengan One Direction. Kita diemin dulu, apakah nanti kita akan melesat suatu saat nanti. We never know, bro. Yes. Jadi emang ya gitulah pokoknya. Dari segi lanjut, bro. dari segi bisnis juga itu kan salah satu bisnis yang tidak memerlukan modal kan ya, bro? Nggak perlu. Kita cuma butuh motor ya. Anak-anak SMA kan sekarang udah banyak yang punya motor lah. Daripada kita gaya-gayaan cuma bawa motor, mending jadi pundi uang kan. Terus HP juga kan, ya kita udah pasti punya lah HP mah anjing anak SMA. Terus apalagi ya? Mungkin modalnya itu dari topik ngobrol sih, bro. Karena kan mungkin kalau
cewek-cewek sih, kebanyakan cewek-cewek kalau dibonceng pakai Gojek kan kalau diajak ngobrol jadinya rese kan, nih Gojek rese banget nih karena emang mungkin perbedaan umur juga lah. Kurang cocok lah ya omongannya Dengan anak-anak muda, sedangkan kita kan sama-sama genjet bisa ngebahas kuliah juga. Gue banyak tuh pengalaman dari bos gue bang, kayak contoh gue pernah ketemu namanya itu siapa ya namanya bro namanya bro yang pertama kali bro. Oh, customer pertama ya? Iya, temen si Rangga tuh ada tuh. Siapa yang namanya anjing? Cipanas. Anya gitu. Ya pokoknya adalah satu cewek itu pertama kali itu bro, gua tuh nganterin dia tuh buat PKL ke perhotelan gitu. Oke. Dia tuh banyak cerita tentang perhotelan juga, makanya gua mikir kayak oh ternyata emang di perhotelan ini tuh bakal gede juga nih pundi-pundi uang. Pokoknya tuh yang dibahas orang lain jadiin pundi uang sama gua. Kayak gitu, makanya gua waktu dia cerita ke gua katanya perhotelan tuh emang masih kurang lah di Garut, sedangkan ada SMK 3 Semea yang ada perhotelannya banyak gitu anak-anak yang mungkin bisa ngerti perhotelan, tapi hotel-hotel di Garut, bukan hotel lah, mungkin penginapan tuh masih kurang sesuai SOP-nya dengan hotel-hotel bintang 5 lah. Tapi gue percaya kalau misalnya kita ngerekrutnya dari SMA ternama, SMK ternama lah, itu bakal menjadi kenaikan buat hotelnya itu. Makanya gue nanti kalau misalnya punya modal, gue bangun penginapan di Garut, tapi rasa hotel, penginapan tapi rasa hotel, karena yang penting itu SOP-nya itu sesuai dengan hotel kayak gitu bro. Dengan cara merekrut anak-anak SMK dari SMK 3 yang jurusannya perhotelan lah kayak gitu bro. Oh, jadi lu kalau bro ngantuk? Enggak. Jadi lu pas menjalankan bisnis lu yang bosku itu lu menemukan banyak orang dan menambah wawasan juga ya kepada lu. Relasi. Oke. Nah, cukup menarik bro di masa SMA lo yang Yoi, bro. yang lu ceritain lu membuat ide-ide bisnis, ada yang dijalankan dan ada yang tidak dijalankan. Nah, di sini gue mau tanya nih, kalau lu kan sekarang udah posisinya udah lulus SMA kan? SMA udah lulus, alhamdulillah. Mau kuliah. Berarti gue mau tanya planning lu lah di perkuliahan tuh kayak gimana bro? Lu punya planning kah di perkuliahan? Of course, gue punya bro. Lu boleh ceritain lah atau lu sampaikan lah ke teman-teman yang mau kuliah juga nih. Boleh. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton yang mau berkuliah juga planning lu. Siap. Jadi emang planning gua buat sekolah tuh semester 1 kayaknya karena gua ada 3 kan. Yeah. Jadi 6 semester ya kalau gak salah. Yeah. 6 semester kan. Tepat waktu ya. Kalau tepat. Tapi kalau ulang-ulang terus mungkin bisa 14 tahun. Mungkin 15 tahun goblok. 7 tahun goblok aja juga. Ya pokoknya kalau emang gue sesuai rencana strukturnya dari itu, sistematisnya dari kuliahan, ya 6 tahun lah mungkin. 6 tahun berapa sih? 3 tahun setengah, 6 semester. Nah, mungkin semester awal gue bakal nyari teman, relasi yang banyak, karena mereka juga bakal berguna di akhir nanti gue semester. Apa deh bergunanya nih? Ya berguna buat gue bisnis juga. Oke. Oh lu berarti di SMA, di perkuliahan lu juga mau menjalankan bisnis gitu. Gue juga pasti ngejalanin bisnis, walaupun mungkin nanti gue juga gak bakal selancar orang-orang lain, tapi gue pasti nyoba lah. Nanti gue paling nyari relasi dulu tuh, relasi sebanyak-banyaknya, terus wawasan juga tentang perkuliahan. Nanti semester 2 mungkin gue bakal fokus ke kuliahan dulu lah. Oke. Biar gue cepat-cepat lulus juga sih. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya yang poin utamanya tuh gue pasti balance. Gue gak mungkin terlalu akademik juga anaknya, gak mungkin berleha-leha juga anaknya. Gue pasti balance lah. Diusahain gue pasti balance. Jadi kayak nongkrong ada waktunya, buat nanti kuliah ada waktunya. Yang penting sih mungkin gak, kalau buat kuliah nanti mungkin gue rencananya gak bakal ini sih bro, gak bakal party house. Apa tuh party house? Gue gak tau deh bro. Nggak, maksud gue tuh kayak open house buat party itu kayak mungkin minum-minuman di perkumpulan anak kuliah lah. Okay. Karena mungkin gue lihat banyak yang malamnya minum, terus paginya nggak kelas, terus nanti gue malah ngulang lagi di akhir semester, kan itu ngeri bro. Okay. Makanya gue mungkin cukup kecuali mungkin kalau libur gue bakal nongkrong, bukan party house tapi nongkrong. Okay. Ini garis bawah ya bro ya. Ya mungkin gitu sih.
paling balance aja lah, balance, terus juga banyak relasi juga, terus jangan lupa juga buat tetap fokus apa yang gua kejar, apa planning gua di awal, gua pasti ingat selalu, karena emang ya gua kasihan lah lihat orang tua gua yang ngebiayain kan nanti, kayak gitu sih bro. Bener juga kan gue lihat masalahnya, dan nggak semua orang, nggak semua anak bisa mengakses perguruan tinggi itu dia karena bro. beberapa faktor lah di luar sana kan. Tadi lu bilang pas di perkuliahan lu pasti menjalankan bisnis. Udah kepikiran belum bro ide bisnisnya yang ingin lu jalanin di perkuliahan nanti? Mungkin sih bro ya, mungkin gue bakal buka bisnis makanan sih, F&B lah. Karena kan F&B itu lumayan cukup cukup gampang lah buat pemula bisnis. Tapi mungkin gue masih belum kepikiran sih bakal bisnis jualan apa, cuman pasti di F&B lah, di sektor makanan pasti sektor dulu makanan. Tapi nanti gue lihat dulu Depok tuh sukanya apa sih orang-orang Depok ini, karena kan gue gak bisa ngerencanain sekarang dulu lah kalau buat makanannya, karena gue juga pasti fokus dulu kuliah dulu. Berarti lu nanti pas menjalani kuliah lu sambil observasi juga lah ya apa yang disukain anak-anak kuliahan di Depok, dan warga Depok juga lah di sekitaran kosan. Gue pasti cek omak dulu lah di sana kayak gimana sih, kayak gitu sih bro mungkin. Tapi untuk skala bisnisnya lu mau kecil-kecilan dulu kah seperti lagu Sal Priadi, atau gimana tuh lagu Sal Priadi itu gimana? Kecil-kecilan dulu. Kalau kecil jangan ngerasa kayak gitu. Bukan bro. Atau skala besar mungkin. Kecil sih mungkin. Kecil karena gue kan dari keluarga yang biasa lah, gak mungkin ada juga modal anjing buat sebesar itu. Tapi mungkin gak menutup kemungkinan juga sih sebenarnya, karena kan gue bisa cuman bikin proposal, nanti inventaris pada datang kan. Investor lah, inventaris. sorry investor lah, mungkin investor gue bisa datang juga sih. Jadi kayak yang penting mungkin dari planning bisnis gue dulu lah yang gue perbaiki, nanti gue tinggal kirim ke orang-orang kaya yang pengen nanam saham ya. Pengen nanam saham pengen mau uang ya gue belum. Siapa tahu kan orang kaya sekarang bro udah kebanyakan gue pengen dibuang-buang ke gua lah, kalau bisa ke gua aja, daripada lu pada mabuk-mabuk ini kan, mending kasih ke gua. Atau bisa juga kan bisnis yang lu jalanin nanti bisa juga join sama temen lu. Mungkin gua bakal join dengan orang yang pintar, kaya, dan gua yang agak-agak blon. Mungkin kayak gitu sih. Oke. Apalagi bro yang perlu ditanyain bro? Oke, gua masih penasaran tentang planning kuliah, karena tadi lu ngomong cuma sekadar fokus dengan planning lu, sedangkan gua tanya planning lu gak ada yang lu jelasin di situ bro. Gini deh, gua kasih pertanyaan lain lah, bukan planning lu pas kuliah. Gua masih bingung tadi bro. Gua tanya apakah lu mengejar nilai di perkuliahan nanti? Pasti karena kan itu salah satu syarat buat lulus juga kan bro. Bener gak? Buat maksud gua tuh buat gak ngulang lah. Yang penting gak ngulang dulu lah. Gua tuh paling ngeri tuh ngulang sih. Karena IPK gua kecil, yang penting gak ngulang lah. Gak apa-apa. Berarti targetnya bukan IPK gede, yang penting tidak ngulang. Yang penting gak ngulang. Karena kalau ngulang gua ngabisin duit juga lah buat bokap gue, nanti bayar lagi kosan apa segala macam, kan capek juga lah, kasihan juga ke orang tua gue. Oke, cukup menarik sih obrolan lo, ngobrol bersama lo sekitar berapa menit ini? 48 menit. Udah 48 menit kita ngobrol, nggak kerasa banget ya bro ya. Mungkin ini last question lah dari gua. Boleh. Untuk lo ya. Pertanyaannya kayak gini bro. Sebenarnya apa prinsip yang lu tanam dalam diri lu untuk menjalani hidup ini sekarang, dahulu, dan kedepannya? Itu aja sih pertanyaan gua ambil dari agama gua, boleh gak bro? Boleh. Mencari uang lah seperti anak hidup 1000 tahun, tetapi beribadah lah seperti esok akan meninggal. Kayak gitu sih bro. Gimana bro, jelasin nih, gua masih kurang paham deh. Gimana? Gua tuh bakal
membuka bisnis, mencari uang, harta segala macam di dunia ya. Di dunia sebanyak-banyaknya, tetapi beribadah juga sebanyak-banyaknya. Kayak gitu, Bro. Kenapa, Bro? Lu kayak gak suka gitu, Bro. Bukan bukan gak suka, Bro. Maksud gua tapi ini kayak matanya prinsip hidup lu dari dulu sampai sekarang. Tapi emang dulu lo udah menjalankan itu kak, udah beribadah kak. Sekarang aja lah sekarang. Apalagi udah beribadah kak. Ibadah waktu. Ibadah pasti lah. Kalau 5 waktu gua pasti, Jumatan gua pasti. Tapi kalau untuk sunah mungkin gua nggak seperfect orang lain. Oke, yang penting yang wajibnya dulu ya. Ini gua pernah ketahui nih emang penonton bayaran. Iya bro, ini tim sekaligus penonton bayaran. Enggak, tapi kayak ngejatuhin gua gini bro. Itu gua gak enak nih kalau kayak gini. Mungkin mereka kenal sama lu kok bro. Oh iya. Mungkin mereka gak ngelihat gua ibadah karena gua tuh kalau ibadah tuh sembunyi-sembunyi. Oh, iya memang bener sih bro. Karena ibadah tuh tidak. Ya itu goyanan doang lah. Oke, gua paham kok bang. Anjing jadi lupa lagi tadi gua mau ngomong. Boleh. Jadi itu lu prinsip yang lu pegang ya sampai lu mati kan berarti itu? Sampai gua mati. Itu sih mungkin untuk tapi gue satu deh bro masih mau nanya. Boleh. Karena lagi podcast. Boleh. Atau lagi pertanyaan ini dari gue pribadi ya, bukan dari skrip ya. Dari gue pribadi. Pertanyaannya, cinta itu menurut seorang Fauza Syabil itu seperti apa bro? Cinta ya. Oke. Cinta itu agak susah sih bro. Agak susah gue karena sampai sekarang gue belum menemukan arti cinta. Tapi mungkin gue bakal usaha buat jawab. Jadi kayak gini bro, kalau cinta tuh arti cinta ya. Definisi cinta lah menurut Fauza Syabil ini kan gue nanya pendapat lah, gak usah objektif terhadap sains penelitian yang udah ditemukan definisi cinta yang kayak gitu tai anjing lah, nggak usah lah. Ini menurut Fauza Syabil aja. Definisi cinta itu adalah ketika dua makhluk bertemu dan mereka merasa nyaman. Karena nyaman is number one in relationship. Bro. Sorry bro. Gua tadi pencet emotku. Ya pokoknya ketika dua makhluk hidup bertemu, mereka menjalin hubungan dan ketika mereka nyaman, itu baru menurut gua itu cinta. Tapi lo udah menemukan cinta itu kan bro? Belum di dalam hidup belum. Mungkin kenyamanan 100% tapi gua menemukan satu di dalam wanita tuh cuma 99% lah. Jadi belum perfect banget. Makanya siapa tuh bro? Jangan lah bro, lu kok kayak gini kan masalahnya banyak bro. Ya maksud gue tuh banyak cewek ya gimana? Enggak, kalau banyak cewek gue enggak, gue tipikal orang setia. Gue tuh emang tipikal orang setia banget, terus gak pernah gonta-ganti pasangan, tapi ada yang mau itu sih bro. Tapi ini sih bro, gue tuh paling apa ya? Bro, tim gue ada yang mau nanya tuh. Ya ada apa bang? Bang Fauza, emang setia itu apa sih? Setia tuh ketika ini kok malah kayak dakwah gitu. Penasaran aja bang, soalnya kan abang ngomong setia. Iya boleh. Jadi setia tuh apa ya? Ketika kita menemukan seseorang dan dia tidak perfect, tidak benar-benar perfect, tetapi kita malah gak nerima itu, tapi malah kita mencari yang lain. Itu baru yang dinamakan tidak setia. Tapi kalau yang setia tuh kita contoh lah ya, gua gak bisa sih kalau definisi gitu, gua harus pakai contoh sih. Oke. Contoh ketika lu bertemu wanita, terus wanita itu tuh tidak sepenuhnya sesuai keinginan lu, tetapi lu tetap menerimanya karena lu tahu bahwa dia tuh bisa dirubah dengan cara lu kayak gitu. Makanya itu setia. Jadi ketika lu stay di dalam seseorang, walaupun seseorang itu tidak perfect, tetapi lu ini bang apa sih? Ya itulah pokoknya. Oh, lu sulit menjelaskan lah ya. Tapi karena emang setia itu bukan cuma sulit dijelaskan, tapi sulit untuk dilakukan kayak gitu bro. Berarti
Bang Fauja, bukan Bang Fauja. Berarti Fauja Sabil ini belum setia lah berarti bisa gue bilang. Gua masih ngaku gua belum setia, gua gak munafik. Gua belum setia karena kalau emang gua setia, gua dari yang mantan pertama juga gua gak bakal putus, bener gak? Oke. Tapi kan tidak menutup kemungkinan, Bro. Dari pihak ceweknya yang salah tapi lu nya udah setia. Mungkin. Ya, tapi emang pada saat itu gua yang salah sih. Oh, oke. Kayak gitu. Udah, jangan dibahas lagi ya. Kenapa, Bro? Tadi bro dipoto sama tim gua kan tadi yang nanya. Tadi gua nanya tapi belum disempet kejawab lu nih. Apakah lu sudah menemukan yang menemukan cinta lu atau belum? Dan kalau bisa sebutkan lah bro. Belum. Sampai sekarang gua belum menemukan cinta itu dari siapa, gua tuh belum, bro. Dari orang tua belum? Kalau dari orang tua kan tuh bukan cuman cinta, tapi sayang juga. Pokoknya semua rasa positif itu adalah orang tua gue gitu. Tapi kalau wanita kan beda lagi lah. Jadi lu belum menemukan, tapi lu berharap gak ingin secepat-cepatnya menemukan itu? Enggak sih, Atau lu mau santai karena aja cinta dulu? itu perlu diseriuskan. Gue gak punya uang buat menjeriuskan cinta itu. Tapi kan itu bisa diobrolkan bro dengan kedua Gak mau bro, karena prinsip gue tuh menikahlah ketika lu sudah punya atap rumah. Kayak gitu bro. Berarti itu standar lu mau menikah ya? Berarti Yoi. harus punya rumah sendiri dulu baru lu menikah. Begitu. Target menikah umur berapa bro? Gue gak bisa ini sih, mungkin gue gak bisa sih kalau target dari umur ya. Iya. Gue gak bisa. Tapi Atau kalau target apa kayak lu misalnya Harta lah tadi rumah lu minimal punya rumah terus apa lagi lah sebelum lu menikah nanti dengan yang cinta pasti, lu itu. yang pasti sih bang, penghasilan tetap. Oke. Penghasilan tetap, terus juga rumah. Ada nominal penghasilan tetap atau Mungkin kalau buat masih tinggal di Garut mungkin 30 juga udah cukup lah. 10 sampai pokoknya 2 digit lah. Oke. 2 digit itu udah aman. Tapi kalau rumah mungkin gua rumah yang nyaman, terus juga transportasi biar gua agak gampang kesana kesini. Terus tabungan juga, karena kan takutnya malah nanti gua langsung punya anak, kan gua juga harus siap dengan biaya-biayanya, karena mengurus anak itu nggak segampang yang dipikirkan kayak gitu bro. Oke. Semoga gue doain lah ya, semoga lu menemukan cinta lu nanti di masa perkuliahan. Mungkin ya, kita nggak tahu, tapi gue doain lah semoga lu menemukan cinta Pasti. cinta lu di masa perkuliahan itu, dan lu menjalankan planning lu yang tadi lu bilang di perkuliahan, terus prinsip hidup lu yang akan lu lakuin sampai lu mati tadi nanti, dan target menikah, target harta sebelum menikah pasti lu jalanin pasti. Amin. Okay. Semoga lu juga sukses selalu dengan podcast ini, walaupun gak jelas ini sebenarnya. tapi kan memang ini ada banyak butir-butir benefit. Iya bener banget. Banyak banget bro. Banyak pengalaman Uja yang bisa kita ambil ya guys ya. Tapi lebih baik nonton podcast yang lain lah. Tapi menurut gua enggak juga sih. Menurut gua di sini juga banyak lah yang bisa diambil. Walaupun banyak juga negatifnya sebenarnya bro. Tapi karena orang kan gak punya ya itulah. Oke bro, thank you ya udah mau datang ke podcast gua. Nanti duitnya di belakang aja ya bro. Oke bro. Bro di sini ya. Siap. Mantap. Seberapa